Hai teman-teman, kami dari kelompok 3, kelompok ciri-ciri makhluk hidup, khususnya dari kelas 7F SMP Negeri 1 Cibal, akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kami menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mariana Trifonia Mahas, biasa dipanggil Foni. Perkenalkan, nama saya Jenisha Renajita, bisa dipanggil Ellen. Perkenalkan, nama saya Merana Sheila Olivia, bisa dipanggil Mercy. Saya akan menjelaskan ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Manusia memerlukan sarana untuk bergerak yang disebut alat gerak. Alat gerak berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Makhluk hidup bisa bergerak karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan menggantikan sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pengeluaran di dalam tubuh. Peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan gravitasi, rasa, dan lain-lain. Manusia dan hewan menggunakan indera untuk mengenali adanya rangsangan. Misalnya, mata peka terhadap rangsangan cahaya, telinga peka terhadap getaran suara, hidung peka terhadap bau, kulit peka terhadap sentuhan atau tekanan, dan lidah peka terhadap rasa zat. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah bernapas. Bernapas atau respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga menjadi besar. Bayi yang waktu baru lahir akan tumbuh menjadi remaja dan kemudian dewasa. Anak hewan yang semula kecil lambat laun tumbuh menjadi besar seperti induknya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah dan kemudian menjadi tanaman yang lebih besar. Makhluk hidup yang keenam adalah mengeluarkan zat sisa atau eksekresi. Setelah berolahraga, tubuhmu berkeringat. Demikian juga saat udara panas, tubuhmu berkeringat. Sebaiknya saat udara dingin, kamu lebih sering buang air kecil, mengeluarkan urin. Keringat yang mengandung garam, mineral, dan urin merupakan contoh zat sisa yang dikeluarkan makhluk hidup. Ada pula karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan sebagai zat sisa dari proses represi. Pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup disebut ekseksi. Ekseksi sangat diperlukan karena zat sisa bersifat racun sehingga jika tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. Makhluk hidup yang ketujuh, berkembang biak. Induk kucing melahirkan anak kucing, induk kuda melahirkan anak kuda, dan induk sapi melahirkan anak sapi. Dari individu berkembang menjadi banyak individu. Itulah yang disebut dengan berkembang biak atau reproduksi. Semua makhluk hidup dapat berkembang biak. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah melestarikan jenisnya. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana anjing dan kucing tidur? Mereka mengulungkan badannya, bukan? Apakah hewan itu mengulungkan badannya pada hari panas? Perhatikan bahwa unta menyiapkan lemak sebagai cadangan makanan di punuknya. Kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air di lingkungannya yang panas. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan air di lingkungannya yang berair. Pohon jati akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Semua contoh tersebut adalah bukti bahwa makhluk hidup dapat menyesuaikan diri atau dapat beradaptasi dengan